Selamat datang kembali di review mainan bersama gue Gilang Baskara. Dan kali ini mainan yang baru rilis, belum lama rilis, ini adalah Figma The Amazing Spider-Man. Selamat ngomongnya. Jadi ini figur pertama yang gue dapat di 2014 ini, walaupun udah pre-order dari bulan Juli tahun lalu. Ini keluaran Figma Good Smile Company. Ada Spider-Man di dalam. Jadi ini yang versi The Amazing Spider-Man, yang film terakhirnya yang Andrew Garfield pemerannya. Bisa dilihat di sini ya, gaya-gayanya. Ada dia lagi pakai tas segala macam. Langsung saja kita buka. Tidak perlu berlama-lama untuk kita keluarkan si Spider-Man ini dari dalam sangkarnya. Ini dia Figma The Amazing Spider-Man. Badannya sungguh-sungguh mengkilat. Warna biru dan merahnya tuh mengkilat banget. Ada bocil di tembok lagi, udah balikan saja ya. Sesuai kayak kostum, jadi ini mengacu kostum di film yang terakhir itu. Jadi ada aksen garisnya di sini. Ini garis, ada garis ke sampingnya gini. Beda sama kayak Spider-Man yang di komik. Sepatunya kayak sepatu cats, bawahnya ada bolong-bolongnya, kayak dia kayak pakai sepatu bola gitu. Ujungnya ada abu-abunya. Ini jendol gini, khas artikulasinya Figma nih kayak gini. Ini logo Spider-Man, logo laba-laba di belakangnya. Matanya rada kuning. Entah kenapa yang punya gue nih gampang banget copot kepalanya ya. Di ball joint gitu, tapi gampang copot. Pundaknya agak aneh sebenarnya menurut gue bentuknya, tapi keren sih. Terus kalau mau lihat detailnya di tangannya tuh ada gelang yang buat yang ngeluarin jaringnya kayak di filmnya, ada kayak gitu kan. Untuk artikulasinya kepalanya bisa diputar 360 derajat dan gampang copot yang punya gue. Semoga yang punya kalian nanti beli gak gampang copot ya. Lehernya bisa maju mundur, tangannya bisa diputar, masuk nih, agak sangkut di bahunya dikit. Sikunya ball joint, bisa putar di pergelangan tangannya, bisa maju mundur juga. Ada upper torsonya, terus ada di pinggangnya juga ada. Kaki bisa copot ya, kakinya bisa copot. Ini kok ringkih amat. Pahanya bisa diputar tapi jadi aneh, garis celananya jadi nggak nyambung. Bisa juga copot di pahanya. Terus lututnya ball joint lagi, double joint. Terus ada buletan gini seperti Figma lainnya. Ankle-nya bisa maju mundur gini. Di swivel nggak bisa deh. Ujung jarinya bisa dilipat seperti ini. Jadi memang sudah seharusnya action figure Spider-Man itu banyak artikulasinya, karena memang dia kan lincah gitu. Jadi memang sudah semestinya banyak artikulasi seperti ini. Untuk aksesoris, pertama dia dapat base stand-nya Figma. Seperti biasa figur-figur Figma dapat stand-nya, cuma belum gua buka karena memang jarang dipakai. Dan tentu saja dapat tangan pengganti. Yang lebih gue suka juga dari Figma adalah selalu dikasih tempat buat naruh tangan-tangan. Nih, kalau kayak SHF gitu kan banyak berceceran, nah kalau ini kan ditaruh di tempatnya nih. Jadi dia dapat, selain tangan ngepal yang ada di dia sekarang, dia dapat 6 tangan tambahan. Ada tangan terbuka lebar seperti ini, tangan kayak buat dadah. Ada tangan metal, ini kayak tangan buat pas saat yang ngeluarin jaring. Sama tangan setengah kebuka, menggenggam lah buat dia kalau mau megang-megang apa gitu ya. Lalu dia juga ada tangan sedang memegang handphone, seperti saat dia di filmnya kan, saat di filmnya ada dia lagi pakai kostum, terus dia nelpon siapanya gitu, lupa. Cuma yang gue sayangkan, gue kira pas gue liat teaser fotonya gitu sebelum datang barangnya, gue kira tuh handphonenya terpisah. Ternyata handphonenya udah nempel di tangannya kayak gini, jadi nggak bisa dipakai di figur lain deh. Terus dia juga dapat ransel, seperti di filmnya juga kan ada adegan dia lagi pakai kostum Spider-Man dan pakai ransel. Dan karena Spider-Man itu laki-laki, dia laki-laki muda yang masih banyak hasrat yang perlu dikeluarkan, makanya dikasih ginian. Jadi Spider-Man bisa mengeluarkan ginian, alias jaring. Ya jaringnya bentuknya agak-agak begitulah. Jadi cara masangnya
kalau mau ganti tangannya gampang aja, tinggal dicopot tangan ininya. Misalkan tangan yang metal ini ya, ini jaringnya bisa dimasukin ke ada lubang, masukin sini, taruh tangannya, jadilah Spider-Man mengeluarkan cairan putih-putih dari tangannya. Nih, kalau mau pakai ranselnya juga tinggal masukin sini aja tangannya, masukin ke belakang punggungnya seperti ini. Jadi ini aksesorisnya segini aja, lumayan sih menurut gue, aksesoris yang didapat di Spider-Man, Amazing Spider-Man dari Figma ini. Tingginya Figma Spider-Man ini sekitar 6 inci kurang dikit, jauh lebih tingginya hampir sama kayak SHF Guy Manuel Dave Pang, jauh lebih pendek daripada McFarlane Spider-Man sebelah kiri. Jadi Amazing Spider-Man ini action figurnya kan ada 2 yang ngeluarin ya. Yang pertama ngeluarin tuh Medicom di lini Mafex, lini mereka yang baru. Dia ngeluarin Amazing Spider-Man juga, cuma saat itu gue nggak beli, bukan kelewatan PO-nya sih, kayak masih ragu-ragu gitu buat beli. Terus Figma ngeluarin teaser gambar yang ini, gue lebih minat yang ini karena aksesorisnya sih, karena ada ransel sama ada handphonenya itu. Cuma kalau dari segi bagusan mana nih sesama Amazing Spider-Man gue belum tahu, karena gue nggak punya yang Mafex dan belum pernah lihat langsung juga yang Mafex. Jadi gue nggak tahu bagusan Amazing Spider-Man versi Figma ini atau versi Mafex-nya. Mungkin kalau ada yang punya dua-duanya bisa kasih tahu di comment box di bawah bagusan mana, biar yang lain bisa tahu kalau mau beli itu mendingan yang mana. Harganya gue PO dari Juli, harganya 630.000 lah kira-kira, 650-630-650an. Jadi kalau mau beli juga harganya segituan, paling sekarang ready stocknya udah lumayan banyak ready stocknya. Ya di harga 600an. Jadi kalau menurut gue sih ini bagus sih, overall ini figur yang bagus. Jadi silahkan dipilih-pilih antara Mafex atau Figma untuk Amazing Spider-Man ini. Segitu aja review mainan dari gue. Sampai ketemu lagi di review-review mainan berikutnya. Dadah!